Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini saya akan melakukan perawatan rutin terhadap power tool ya rekan-rekan ya. Karena banyak mungkin yang kurang paham bahwa power tool kita itu seperti yang lain ya rekan-rekan ya. Seperti mobil, seperti motor, itu sama, harus ada perawatan rutinnya. Kalau motor tiap 2000 km harus masuk bengkel, ganti oli dan sebagainya. Kemudian kalau mobil setiap 10.000 harus ganti oli, ganti beberapa part dan perawatan rutin. Nah, untuk power tool seperti ini juga sama rekan-rekan ya. Jangan kita gunakan terus-menerus untuk bekerja, kita hajar, kita paksa untuk bekerja menghasilkan uang, tapi untuk power toolnya tidak kita rawat. Nanti efeknya akan performa dari power tool ini akan menurun, kemudian ada beberapa spare part yang cepat rusak karena tidak ada perawatan khusus. Nah, di kesempatan video kali ini akan saya menunjukkan bagaimana cara untuk merawat power tool secara berkala ya rekan-rekan ya. Contohnya saja untuk gerinda tangan ini, kemarin habis saya gunakan untuk renovasi kamar, itu benar-benar kondisinya agak berantakan ya rekan-rekan ya. Kita akan rawat supaya performanya tetap bagus, spare partnya tetap awet. Kita mulai saja videonya. Baik rekan-rekan, ini adalah gerinda tangan cordless. Ini kebetulan mereknya DCA ya rekan-rekan yang akan kita rawat di kesempatan kali ini. Kalau kita lihat ini kotor banget, bagian fitur-fiturnya juga ada beberapa yang tersumbat. Kemudian bagian depannya gearboxnya ini juga kotor banget. Kemarin habis ngerjain untuk tembok dan untuk pemotongan GRC ya. Kalau putaran dari mesinnya sih masih lancar ya, masih oke. Tapi saya takut nanti kalau tidak dibersihkan akan terjadi masalah karena sirkulasi udara juga tidak lancar. Baik, sekarang kita akan buka saja ya rekan-rekan ya. Kita akan bongkar untuk aksesorisnya. Ini untuk nutnya kita lepas, kemudian ini untuk safety covernya juga kita lepas semua. Nanti kita akan bersihkan tersendiri. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita lihat ya, kotor banget untuk bagian bodi-bodi luarnya. Kemudian untuk baterainya juga kita lepas. Nah, baterainya juga kotor banget rekan-rekan ya. Nanti kita juga akan bersihkan. Oke, ini bagian konektor-konektornya juga kotor banget. Sekarang kita akan lepas terlebih dahulu untuk gearboxnya ya. Di sini ada 4 skrup yang harus kita lepas. Ya, ini kita lepas bisa menggunakan obeng plus ataupun menggunakan impact driver seperti ini akan lebih cepat ya. Di sini ada 4 skrup harus kita lepas. Setelah itu tinggal kita akan tarik untuk gearboxnya ke depan. Nah, seperti ini sudah terlepas ya. Angkernya tengah juga ikut terlepas seperti ini ya. Kemudian kita lepas juga untuk skrup bagian depan samping. Nah, seperti ini. Ini ada 4 kita lepas untuk membuka dari gearboxnya. Oke, seperti ini ya rekan-rekan ya. Nanti kita akan bersihkan tersendiri di sesi selanjutnya. Sekarang kita lanjutkan untuk membuka dari bodi utamanya. Untuk bagian mesinnya kita buka. Di sini ada 5 skrup ya, seperti ini. Kemudian langsung kita buka. Ini pas bagian tengahnya kita tarik seperti ini. Nah, ini sudah terbuka rekan-rekan ya. Dan ternyata memang kotor banget, di dalamnya banyak sekali debu, sisa debu tembok dan GRC ya, kemarin buat kerja itu. Ini kita bersihkan menggunakan air gun ya rekan-rekan ya, seperti ini, disemprot pakai angin, pakai kompresor, jadi lebih cepat sih untuk bersihnya, untuk membersihkan debu-debu seperti ini. Tapi kalau rekan-rekan tidak punya kompresor, bisa menggunakan kuas. Cuma memang kalau kuas akan memerlukan waktu lebih lama ya, dan untuk bagian-bagian sempit juga susah. Ini bagian filternya ya rekan-rekan ya, untuk input dari angin sirkulasinya kita bersihkan semua. Bagian konektor juga di sini debunya banyak banget rekan-rekan ya. Untuk bagian kelistrikannya ini bisa mengganggu dari kelancarannya, kalau debu-debu seperti ini akan nempel. Ini untuk bagian motor brushlessnya, statornya ini kita bersihkan juga. Ini biasanya nyelip-nyelip di bagian dalam ya rekan-rekan ya, untuk debu-debunya itu. Dan ini untuk konektornya, yang konektor terhadap baterai ini harus kita bersihkan tersendiri. Ini harus benar-benar bersih ya, supaya koneksi terhadap baterainya akan bersih dan tidak terhambat. Kita lap dengan lap kering seperti ini, biasanya ada beberapa kotoran, dan kita bisa maksimalkan dengan menggunakan kontak cleaner ya rekan-rekan ya, untuk kontak elektrik seperti ini. Jadi nanti bisa maksimum. Kemudian ini untuk bagian tengahnya, di bagian motor-motornya juga kita semprot menggunakan kontak cleaner supaya benar-benar bersih.
Nah seperti ini rekan-rekan ya, semuanya kita semprot sampai kering, kemudian kita tutup kembali. Nah seperti ini ya, untuk bagian bodi utamanya sudah selesai untuk perawatan dan pembersihannya. Sekarang kita akan lanjut untuk bagian gearbox. Nah untuk bagian gearbox ini kita kuas terlebih dahulu untuk bodi luarnya, kemudian baru kita semprot ya rekan-rekan ya. Ini baru debunya baru keluar semua dari sela-sela yang ada di bagian dalam. Nah seperti ini sudah mulai keluar untuk debu-debunya. Kita bersihkan semua menggunakan air gun. Setelah itu kita maksimalkan dengan kuas ya rekan-rekan ya, seperti ini. Untuk bearingnya saya cek masih bagus ya, jadi tidak perlu diganti. Sekarang kita buka untuk gearboxnya. Nah dan ternyata untuk gearnya itu kering ya rekan-rekan ya. Untuk grease-nya itu nggak di sini, jadi kalau nempel di bagian bodinya ini harus kita kembalikan ya rekan-rekan ya. Ini grease-nya masih bagus, masih terlihat kuning dan tidak kotor ya, tidak kotor dan tidak terlalu kental banget atau jadi keras. Ini masih bagus untuk grease-nya atau paslinnya, jadi kita masih bisa manfaatkan untuk melumasi dari gearnya. Ini kalau kita nggak lumasi seperti ini, lama-lama gearnya akan cepat aus ya rekan-rekan ya. Jadi ini salah satu perawatan yang penting banget adalah di bagian gearbox-nya ini. Setelah itu, setelah kita lumasi lagi, kita tutup ya untuk gearboxnya, dan tinggal kita kembalikan posisinya dengan cara kita skrup, ada 4 titik. Kemudian setelah itu untuk bodinya juga kita skrup lagi, ada 5 titik. Setelah itu tinggal kita gabungkan antara mesin utama dan gearboxnya, tinggal kita masukkan dan kita rapatkan. Setelah itu tinggal kita skrup. Nah untuk penyekrupan ini tadi ada 4 juga ya, jangan sampai tersisa. Untuk bodinya yang masih kotor kita bisa menggunakan pembersih serbaguna ya rekan-rekan ya. Nah seperti ini yang bagian-bagian karetnya, bagian-bagian bodinya dapat kita bersihkan dengan lebih maksimal menggunakan pembersih serbaguna seperti ini. Biasanya digunakan untuk interior mobil ya rekan-rekan ya. Ini saya gunakan untuk membersihkan bodi-bodi dan karetnya sehingga terlihat bersih kembali dan enak dipandang mata ya rekan-rekan ya kalau sudah bersih banget ini. Baik, sekarang kita tinggal bersihkan untuk aksesorisnya ya. Ini untuk safety cover kita bersihkan manual saja menggunakan kuas dan lap. Kemudian tinggal kita pasang kembali. Oke, seperti ini, tinggal kita posisikan seperti semula dan kita kencangkan. Setelah itu tinggal kita pasang untuk nutnya, kemudian untuk mata potongnya kita kembalikan ke posisi semula tadi, dan kita pasang nut terakhir dan kita kencangkan. Oke, seperti ini ya rekan-rekan ya, untuk bodi utamanya sudah selesai untuk perawatan. Sekarang tinggal ke baterai. Untuk baterai ini kita bersihkan di bagian luarnya saja ya rekan-rekan ya, dari debu-debu supaya tidak masuk ke bagian dalam dari baterainya. Kita semprot seperti ini menggunakan angin. Kemudian untuk bodi-bodi yang kotornya kita menggunakan pembersih serbaguna seperti ini. Nanti akan lebih efektif dan maksimal untuk membersihkan ya. Seperti ini akan lebih bersih untuk hasilnya. Tinggal kita lap sampai kering. Kita coba, oke ya, untuk baterainya tidak ada masalah. Selanjutnya tinggal kita pasang kembali di mesin gerindanya. Oke, nah seperti ini rekan-rekan ya, terlihat kinclong lagi, bersih lagi untuk gerindanya, dan siap untuk kita buat kerja lagi ya rekan-rekan ya. Kalau kita coba nyalakan, nah suaranya juga halus lagi ya rekan-rekan ya, halus, terus getarannya juga tidak terlalu keras, jadi nyaman kembali. Untuk filternya ini juga bersih banget, jadi sirkulasi angin ke dalam mesinnya itu akan lebih lancar dan mesinnya tidak panas. Oke rekan-rekan, seperti itu ya. Jadi walaupun hanya sekedar membersihkan dan merawat bagian dalam dan filternya, kita dapat menjaga kondisi dari gerinda cordless ini tetap prima, performanya tetap oke, dan spare partnya itu tidak cepat aus ya. Oke, seperti itu rekan-rekan ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton. Mungkin ada salah atau bagaimana, rekan-rekan bisa tulis saja di kolom komentar bagaimana untuk video kali ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa.
Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.